Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada anggota dan staf DPM yang sudah hadir di our perdana One Vision Meeting program, yang mana ini seharusnya sudah dilaksanakan dari awal periode gitu ya, tapi qadarullah program kerja ini baru kita bisa laksanakan sekarang. Nah, sebelum kita masuk nih ke discussion-nya yang kayak gimana gitu, ingin sebelumnya menyampaikan dulu ya teman-teman. Ini misalkan nih teman-teman kan belum pada datang semuanya nih, teman-teman DPM. Mau menyampaikan kembali aja kalau One Vision Meeting program ini itu wajib ya sifatnya untuk seluruh anggota dan staf DPM untuk hadir gitu. Jadi misalkan nih para ketua komisi yang lagi hadir, terus tahu ada staf-stafnya yang belum hadir, itu boleh maksudnya kayak di remind gitu teman-temannya untuk hadir on time gitu, karena ibaratnya ini yang akan dilaporkan, karena sebenarnya diadakannya program kerja ini itu untuk kalian gitu, ya nggak Kak? Gitu. Jadi kita nggak ada alasan lagi tuh untuk kenapa sih kita tuh nggak dikasih tempat untuk belajar dulu sebelum melakukan tugas-tugas yang memang sebelumnya kita nggak punya dasar atau dasar pengetahuan tentang peran kita sebagai leaders di organisasi ini gitu ya. Nah setelah itu ini itu sebenarnya teman-teman sebelumnya semoga kampungnya Aris aman ya, dan teman-teman semua juga selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai meeting kita pada malam hari ini dan opening sedikit penjelasan lagi, let's start and open our meeting by reciting Fatihah. Kita perbaharui lagi niat kita. Semoga meeting malam ini itu benar-benar jadi apa ya, our another milestone yang bisa membuat kita lebih baik ke depannya dalam segi kinerja maupun secara personal gitu. Untuk niat itu semoga Allah meridhoi kita semua. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua sudah hadir on time. Yay. Ini tuh kan nanti recordnya tuh kayak kita tuh apa namanya, ada satu muka doang gitu kan. Jadi sebenarnya ini excited semuanya. Kita harus excited semuanya karena udah pernah excited sendirian belum? Jangan ya deh ya. Oke, jadi ini One Vision Meeting Program itu punya role sendiri kalau kita itu benar-benar mengadakan meeting yang pertemuan ini tuh singkat, padat, jelas gitu. Kita diskusi, kita brainstorming semuanya, tapi kita usahakan, karena kita tahu kita semua pada sibuk, dan kadang meeting-meeting kayak nongki-nongki gitu, kalau nggak dibatasi waktunya kita ngalor ngidulnya kelamaan gitu kan. Tapi kalau di sini kita usahakan dalam sejam itu tuh kita dapat sesuatu yang bisa kita bawa pulang, atau dalam bahasa ya bahasanya kayak gitu ya, kita setelah meeting ini kita dapat sesuatu gitu. Nah, ini itu program kerja yang benar-benar kayak kita tuh inginnya apa yang kita lakukan di sini itu santai itu aja, dan apa ya, santai tapi ini jadi habit yang dalam maknanya gitu. Karena seperti yang sudah teman-teman baca juga, konsep One Vision Meeting ini itu adalah ya kita ingin mencoba nge-analisis sebuah masalah yang sedang relevan di lingkungan kita, tapi masalahnya ini itu cuma bisa diatasi sama kita-kita aja juga gitu. Dan mengatasi masalah itu kan pasti lewat komunikasi. Terus komunikasi kita yang nyaman itu adalah yang ngobrol itu tadi bersama partner bekerja sama di organisasi ini, seperti itu. Oke, and rules-nya adalah seperti tadi yang bilang, kenapa tadi ditaruhnya di flyer atau di broadcast itu ada 19.15 gitu ya jamnya. Itu tuh diharapkan teman-teman semuanya tuh udah apa ya, sebagai leader yang disiplin, itu tuh kita sudah ada berada di ruang meeting tuh di jam 19 gitu, karena kita mencoba untuk hadir kalau ada sesuatu apa-apa tuh nggak on time lagi, tapi in time gitu. Itu kayaknya sebuah habit yang sangat layak untuk kita apa namanya, coba budayakan di organisasinya kita gitu. Nah nanti teman-teman harapannya anggota dan staf DPM bisa lebih proaktif ya di ruang diskusi ini, karena kalau nggak proaktif nggak kerasa deh manfaatnya, seperti itu. Nah terus ini juga One Vision Meeting ini tuh berkaitan sekali dengan bekal atau preparation yang sudah kalian lakukan, yaitu membaca buku. Baca bukunya juga sebenarnya itu adalah sedikit aja fasilitas dari kita BPH
Tapi kalau nggak mau baca buku itu tuh nggak apa-apa, nggak sama judulnya nggak apa-apa. Yang penting kalian dapet habit baca bukunya gitu. Karena sumber pengetahuan, karena apa ya, topik yang kita ambil itu bukan dari buku itu, tapi lebih ke yang penting kita tahu nih kalau kita nanti ngomong tentang solusi topik ini, kita tuh ada dasarnya gitu. Dan itu yang memang harus kita jadikan pegangannya kita. Kalau ngomong tuh jangan, nggak bisa sembarangan gitu. Apalagi kita adalah pelaku organisasi yang mana walaupun peran kita di organisasi ini staff, tetap aja kalian itu leadersnya gitu. Oke, alhamdulillah sekarang sudah jam 19.26. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau diskusi tentang apa? Cung. Ih, pada banget, Arif keluar. Gak apa. Itu dia izin guys. Apakah? Izin lagi kondisinya tidak memungkinkan. Oh iya, iya benar. Nah, semoga ya Allah nggak apa-apa. Ya, siapa yang tahu? Kan yang apa sih laptopnya leaders yang ya pokoknya itu Iya, validation. kan. Betul. Validation your thoughts, I was a good leader. Atau yang artinya kayak ini, itu kita mau bahas kayak memvalidasi pikiran teman-teman. Oh, aku tuh sebenarnya udah cukup baik nih jadi leader gitu. Atau kayak aku udah cukup baik jadi leader karena pikiran kita kayak gitu. Karena orang-orang lain bilang kita tuh udah good job aja sama ini gitu. Tapi mau memvalidasi, emang itu benar kita udah jadi pemimpin yang baik gitu. Nah, karena sejauh ini yang kita lihat di lingkungannya kita adalah ya kita udah kerja tapi kok kayak kerasanya kayak gini aja ya gitu. Walaupun kita tetap harus mengapresiasi hal-hal kecil gitu ya teman-teman, langkah-langkah kecil, tapi kita juga tetap perlu membuka mata tentang hal-hal seperti itu. Welcome Kak Putri. Kak Putri katanya lagi di perjalanan, jadi Masya Allah. Boleh ya Kak Put nanti ini diajak teman-teman legislasi untuk bergabung. Selamat sih, hati-hati di jalan Kak. Nah setelah itu, kenapa itu diangkat ya tadi? Ya kita mau kasih tahu misalkan nih Kak, Cea udah sebagai ketua komisi anggaran itu DPM, ya Cea sekarang kinerjanya ya cukup oke aja, maksudnya kayak good job sejauh ini gitu kan, tapi nggak ada masalah gitu. Tapi apakah good job dari KDD, good job dari KPI itu tuh cukup mendefinisikan Cea udah jadi leaders yang baik? Kita mau cari tahu tuh pikiran kita tuh benar apa enggak gitu. Jadi kayak kita diskusi aja di sini karena Ain sendiri kan yang mengangkat topik ini sebenarnya nggak tahu jawabannya nih. Jadi kita mau cari benang merah dari hasil banyak perspektif yang ada di ruang meet ini, oke? Jadi harapannya semuanya harus memberikan opini dan argumentasi karena kita di sini semua tahu posisi kita semua sama. Kita sangat tahu kalau kita di sini semuanya lagi dalam proses belajar. Jadi argumen yang jelek, nggak ada yang argumen yang jelek, tapi ya memang itu argumen aja dari kita gitu. Kalau ada hal yang lebih baik itu yang kita pakai nanti. Seperti itu. Oke. Nah, memulai diskusinya tadi kan kita mau mengangkat statement ini. Tadi kan kita judul topik kita adalah bukan one vision, tapi validation your thought as a good leader. Itu kayak mungkin dari kita masih banyak yang nggak percaya diri tentang I was a good leader. Mungkin nggak semuanya relate gitu ya sama I already was a good leader gitu, tapi kali aja masih ada yang ngerasa aku di sini pemimpin nih di sini, tapi aku tuh benar-benar nggak punya pengalaman, nggak punya nggak punya pengetahuan yang gimana-gimana banget tentang posisi aku sekarang gitu. So ya aku kalau kinerja aku segini-gini aja berarti. Permisi. Oh iya, kenapa tuh? Kok hilang? Bentar. Ih, handphonenya habis baterai kalau kakak. Coba cek sound. Halo. Ya, tapi kalau kakak stay open kamera dulu ya. Anu ngecek. Ya Allah, ada aja. Sengakak itu. Oke, nah. Habis itu, tapi nggak semua kita tadi bilang sampaikan kalau nggak semua dari kita udah mempunyai kepercayaan diri itu karena ngerasanya belum punya pengalaman, aku belum pernah memimpin ini itu, aku belum pernah pegang ini. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah hal itu bisa dijadikan
seseorang alasan buat dia untuk ya dia jadi diri dia yang di situ gitu, yang maksudnya yang nggak berkembang. Maksudnya bukan nggak berkembang, tapi lebih aku mau terima diriku sendiri yang sekarang aja gitu. Tapi alasan itu, tapi jadinya dia gak jadi good leader yang dalam artian kalau good leader harus growth mindset gitu kan. What do you guys think? Siapa yang mau ngasih argumennya pertama? Anyone? Apapun deh guys, nggak harus kayak yang segimana-gimana juga argumennya. Siapa yang ngomong? Siapapun. Cek aku angkat tangan, coba cek. Oke, jadi kalau misalnya menurut aku nih ya, aku juga ngeliat kayak diriku tuh kayak emang gimana ya kalau misalnya kita mau ngomong sama orang gitu tuh aku tuh kayak masih susah, kayak masih susah banget kayak nyusun kata-katanya gitu, no. Emang kayak dari situ kan juga kayak itu yang membuat aku tuh kurang percaya diri gitu, karena dari situ tuh aku tuh kayak ngomong tuh kayak berulang-ulang kayak gitu, kayak masih harus dipikirkan gitu, no. I see. Terus kalau Cece di POV-nya kayak gitu ya, Cek? Berarti Cece apa Iya, tuh stepnya? tapi tuh kayak tergantung kalau misalnya emang situasinya tuh kayak aku bisa gitu pasti bisa gitu. Tapi kalau saya emang kayak kayak lebih apa ya, lebih akunya kayak takut gitu. Itu juga kan kayak mendorong kayak nggak berani gitu. Tuh. Paham nggak Tinu? Iya, sister. Paham nggak Tinu? Oke, yang lain gimana? Hasil. Coba sampaikan guys. Kalau menurut, ya tadi kayak tadi aku setuju sih sama Cece. Maksudnya kayak kadang memang perasaan kita tuh ya, aduh aku masih kurangnya tuh di sini ya jadinya aku harus melakukan apa yang aku lakukan sekarang gitu. Tapi itu kalau untuk sekarang mungkin oke, kita menerima kekurangannya kita. Tapi untuk keberlanjutan setelah hari ini, apakah itu layak untuk tetap ada di diri kita gitu, penerimaan yang rasa kita cukup gitu. Ini sebenarnya ada jawabannya di buku, tapi kalau coba deh siapa yang bisa merelatekan? Iya, itu kan kayak eh kayak misalnya nih kita udah nerima diri kita apa adanya, tapi kan kita nggak bisa, kan hidup harus berjalan dan nggak mungkin kita tetap jadi pribadi yang seperti itu untuk ke depannya. Jadi ya sebenarnya uh, harus terima diri sendiri, tapi kita juga harus tumbuh lebih lagi, berkembang lagi buat menyesuaikan sama keadaan-keadaan di kedepannya gitu. Karena kan pasti bakal beda juga, belum tentu dengan kondisi kita yang sekarang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan kedepannya, begitu. Betul. Mana ya tadi bukunya? Bentar. Yes, betul. Iya guys, nah jadi kayak misalnya nih, apa yang Kak Yay! Apa yang tadi Kak Ece bilang, itu tuh kasusnya tuh sinyal aku ngomong dari apa enggak ya? Nih, pokoknya gini, kan di sana tuh di buku Berani Tidak Disukai itu tuh kan dibilangnya kalau ada dua apa namanya filsafat, bahasanya filsafat nggak sih? Ideologi sama teleologi kan. Nah kalau ideologi itu kan sebab apa namanya sebab akibat gitu, kayak itu teori sebab akibat atau studi tentang hubungan sebab akibat. Kalau teleologi itu adalah teori atau studi yang kayak apa yang kita pegang, pandangan hidup itu adalah berdasarkan tujuan. Who we are itu adalah ditentukan dengan tujuan kita ke masa depan gitu dan masa kini. Seperti itu kan? Iya nggak sih? Teleologi. Nah, jadinya kayak gitu yang mau poin yang mau aku ambil tadi, poin yang mau aku tarik dari Cece tadi, kasusnya Cece tadi adalah kayak sebenarnya kayak aku tuh susah no untuk ngomong misalnya kayak aku
pasti kayak ngulang-ngulang gitu. Itu sebenarnya kan kita harus nyari tahu. Maksudnya kayak kita sebagai eh, apa ya, pembelajar yang akan selalu mencari tahu tentang apa yang kayaknya kita ini nggak sesuai nih gitu. Maksudnya nggak seharusnya tuh nggak kayak gini gitu. Kita kan harus nyari tahu ya kenapa sebabnya gitu pertama. Tapi itu bukan jadi identitinya kita. Kalau memang selama ini itu kita ngerasanya aku belum pintar ngomong, aku belum masih bingung gitu membahasakan apa yang aku pikirkan, berarti yang kita lakukan adalah menentukan tujuannya itu kalau sesuai dari buku ini gitu ya. Menentukan tujuan kalau aku nanti aku bakal jadi bisa ngomong gitu. Ngomong aku jadi nggak keulang-ulang gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara kan sekarang udah banyak gitu ya solusi-solusi di manapun gimana caranya public speaking bahkan di komunikasi presentasi gitu. Cuman juga yang perlu kita lakukan adalah ya tadi kita harus secara inisiatif gitu untuk belajar lebih lagi kayak habit-habit orang yang pintar ngomong tuh apa kayak gitu-gitu misalnya. Kayak gitu nggak? Iya kan? Oh, Jan gimana Jan? Selamat datang. On cam bener tuh kata Kak Dede. Sorry, ini masih pakai ini, bentar. Takut banget dengernya. Oke, kalau Kapia gimana Kapia? Coba Kapia on your mic. Apanya nih yang gimana? Lebih ke pandangan kakak tentang tadi orang-orang yang kayak dia menerima diri dia yang sekarang Iya. yang dia rasa sebenarnya aku bisa menerima tapi sebenarnya itu belum cukup gitu untuk jadi diri dia yang sekarang maksudnya ya kayak gitu. Oh, maksudnya kalau menurut aku orang itu gimana gitu. Iya pandangan kakak tentang hal itu. Oh, kalau pandangan aku ya gimana ya? Bingung dari kata-katanya. Tapi tahu Oke. apa ya, kayak dia masih takut buat bertindak gitu kan maksudnya. Kalau menurut aku ya sebaiknya ya lebih baik dia mencoba hal yang dia pikir dia nggak bisa, karena kalau dia masih mikir dia nggak bisa, dia bakal stuck di situ-situ ya, nggak berkembang gitu loh, nggak punya nyali buat apa sih, buat ngambil resiko itu dia masih takut. Exactly, itu benar banget. Ngomongnya, aduh nggak bisa ngomong. Enggak bisa. Tadi aja udah langsung dapat poinnya. Yes, benar. Iya itu. Ya, karena kalau kata siapa ya nama yang di sini tuh? Siapa yang hafal? Siapa nama filosofer yang di sini? Adler ya. Welcome everyone yang baru datang, silahkan on campus. Rohman nih baju hijau. Ada aja. Teman-teman nanti langsung lanjut aja ya. Benar kata Kapia tadi kayak iya, kalau bukan kita yang memutuskan sekarang, kita benar-benar identitas kita sekarang, apa yang kita bisa lakukan sekarang itu tuh nggak ditentukan sama masa lalu gitu. Jadi sedikit kesimpulan yang di filosofer mau sampaikan di buku ini tuh adalah kita yang sekarang itu tuh kalau kita nggak berkembang, kalau kita ngerasa stuck, terus kita menjadikan masa lalu atau kekurangan pengalaman atau pengalaman sebelumnya kita bayang salah itu jadi sebab akibat kenapa kita sekarang, itu sebenarnya pola pikir yang salah gitu, bahwa sebenarnya yang seharusnya kita pegang adalah kalau kita itu sekarang ditentukan sama apa yang udah kita tuju, apa yang akan jadi kita mau di masa depan, sebenarnya kita ditentukannya oleh hal itu kayak gitu. Ada nggak yang punya kasus? Nih, aku mau sedikit ulang deh ya, karena ini banyak teman-teman yang baru nih. Hai Syaban, hai. Keren banget tahu Syaban, guys, lihat Syaban deh. Wih, Ojan. Oke, punten. Oke guys, tadi itu kan kita bahasnya tadi topik kita yang diangkat nih untuk teman-teman yang nggak masuk dari awal.
topik kita tadi kan adalah memvalidasi pikiran-pikiran kita gitu, yang mikir kita tuh kadang di lingkungan dapat apalagi lingkungan kita gitu ya yang sangat positif ini, terus sedikit aja kita melakukan hal yang bagus terus kita langsung wih keren banget, good job, pasti digituin kan. Tapi terus kita kayak pasti sebenarnya itu bagus sih, tapi itu kadang kita perlu berhati-hati sama hal itu, takutnya kita jadi sudah mendefinisikan kalau diri kita yang sekarang itu tuh sudah cukup baik gitu. Padahal kita masih tetap harus melakukan sesuatu lebih dari apa yang bisa kita lakukan sekarang. Gitu. Nah, itu validating your thoughts. I was a good leader, tapi emang iya kita itu udah a good leader kayak gitu. Terus tadi si Cece itu menyampaikan kalau aku tuh sebenarnya kurangnya di sini karena aku tuh kalau ngomong tuh seringnya mengulang-ulang gitu, digitu-gituin kan, sampai Cece mendefinisikan dirinya seperti itu. Tapi ya bilang sebenarnya itu cuma kitanya aja yang nggak memutuskan untuk mau melakukan hal baru dan lebih baik gitu. Nah, itu kan kasusnya Cea. Coba deh dari POV kalian atau mau sharing tentang apa yang sudah kalian baca dari buku Berani Tidak Disukai itu, apa yang kalian dapat. Coba sharing guys di forum ini. Atau mau menanggapi kasusnya Cea tadi. Yang belum ngomong nih, ada Sivi, ada Syaban Ahai, ada Kameli, ada Abdurrahman Rahman, ada Muhammad Fauzan, ada Kaisar Hudayef. Oke, boleh Syaban. What do you think Syaban tentang orang-orang yang menerima diri dia yang sekarang ngerasa cukup padahal dia tuh masih muda gitu, padahal dia tuh bisa lebih menyala dari diri dia yang sekarang gitu. Halo, kedengeran nggak? Tes. Kedengaran. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau untuk hal itu sih mungkin pendapat saya sendiri, ya mungkin hal itu tidak ada di diri saya. Kalau dari pandangan saya, pandangan gue nih. Karena jujur gue punya salah satu sifat yang entah ini bisa dibilang buruk atau bisa dibilang bagus juga. Cuman kadang ini jadi pendorong gitu buat diriku supaya lebih maju. Itu gue punya sifat greedy, atau kadang bisa dibilang itu kayak pengen lebih, kayak nggak susah gitu buat ngerasa cukup. Jadi harus bisa lebih kadang ya ke kontrol, kadang bisa digunakan untuk mendorong diri supaya lebih maju, tapi kadang juga kayak wah itu bisa mengarah ke negatif juga sih. Cuman ya gimana ya, justru gue merasa kayak itu lebih bagus gitu sih, kayak ketika digunakan untuk dalam konteks yang positif ya, jadi bisa lebih memotivasi gitu loh, kayak gini mah masih belum cukup, harus bisa lagi nih, gue bisa lebih dari ini. Kadang itu ingin greedy-nya itu ke apa yang ingin gue dapatkan, dan bisa jadi juga apa yang ingin gue berikan, jadi tamak untuk memberi dan tamak untuk menerima, gitu sih kalau dari gue ya. I see. Terus menurut Syaban, pola pikir yang sudah Syaban pakai ke diri Syaban itu, teman-teman yang lain seharusnya punya pola pikir itu juga atau gimana? Mungkin lebih ke menyesuaikan ya, cuman tergantung ke diri masing-masing lagi sih. Karena apa ya, mungkin ada faktor-faktor lain juga yang bisa menyebabkan bisa muncul pemikiran seperti itu, pola pikir atau mungkin perasaan seperti itu. Kalau gue mungkin kenapa bisa ada greedy gini, kayak ada rasa ingin lebih, karena ada relasinya sama perasaan lain. Salah satunya ini juga nggak tahu apakah dia termasuk positif atau negatif, cuma tergantung konteks aja. Itu salah satu yang berrelasi dengan perasaan greedy itu adalah gengsi sih. Kalau juga kayak gengsi, kayak orang lain bisa kok, gue nggak bisa sih, gue juga bisa kali, kayak gitu. Itu gengsi itu kadang mendorong buat lebih maju, tapi kadang juga ya kayak bisa bikin down juga kan, tergantung dari gimana caranya kita mengontrol itu. Cuman itu gue sadar akan gue punya dua perasaan, gue punya dua sifat yang itu, jadi gue lebih berusaha untuk mengarahkannya ke yang positif daripada kalau dibiarkan terus jatuhnya ke hal yang negatif. Jadi gimana cara kita mengelolanya, apapun itu ya, meskipun ada sifat yang mungkin bisa dibilang sifat negatif, tapi gimana caranya kita menerima itu dan menggunakan itu untuk supaya kita bisa lebih maju ke depannya, gitu sih. I see. Ada yang mau menanggapi Syaban nggak? Proaktif aja guys, aku mau gitu. Mau Hudayep tahu? sih abis juara Hudayep. Iya bener guys, congratulations Hidayah. Tepuk tangan untuk Hidayah.
Sekarang. Dia lagi nggak bisa. Siapa yang setuju sama Syaban? Karena aku ada beberapa hal tadi yang kayaknya nggak setuju deh sama Syaban gitu. Ayo guys. Coba kalau Ojan. Kalau Shivi deh. Kalau Shivi dulu ya Jan ya. Nggak jadi. Shivi dulu. No, it's okay. Kita semua di sini harus ngomong. Itu kan tadi rules-nya yang aku sampaikan di awal banget. Lagi banyak orang malu aku, lagi banyak orang, lagi banyak saudara. Tunggu dulu. Gak apa-apa, harusnya kayak misalkan aku setuju itu sama Syaban misalnya kayak gitu. Itu menunjukkan kalau Itu Cipa udah ada lampu di kepalanya, itu ada ide itu. oh iya benar, Masya Allah. Nggak aja lagi Syaban. Kalau dari aku sih sama sih, bener sih. Aku setuju sih sama Syaban dengan apa ya cara. Aku belum nyusun kata-kata nih, jadi bingung mau ngomongnya gimana. Nggak apa-apa, latihan. Nggak perlu disusun. Ngomong aja. Syaban boleh ngulangin dikit gak apa yang kamu bilang tadi biar aku bisa tek gitu. Apa curhat Mungkin bareng konteks. Ainu? Konteksnya tadi itu apa ya, lebih ke menerima apapun yang ada dalam diri kita, meskipun itu sifat negatif atau apapun, tapi lebih ke bagaimana kita manage-nya menuju ke yang positif. Nah, iya benar. Aku setuju dengan itu karena aku pas sebenarnya aku cerita sedikit karena aku sebenarnya dari di awal semester 2 itu memang agak biasanya kan semester 1 heboh, hembring segala macem lah. Pas masuk semester 2 ini tuh kayak emang agak tergoyah lah istilahnya dan kayak emang lagi banyak emosi-emosi negatif gitu. Tapi karena kayak apa ya, emosi negatif itu kadang bikin capek gak sih? Kayak kalau misalnya dirasain itu mulu, jadi kayak dibawa ke susah sih. Kalau ngomongnya sih gampang, kayak dibawa ke bagian ke emosi yang positifnya aja. Karena kalau misalnya kita stay di emosinya negatif itu malah bikin ngedrain banget gitu. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar itu malah jadi merusak suasana diri sendiri dan mungkin bisa jadi malah merusak suasana di orang lain juga gitu. Exactly. Seperti itu. Oke. Benar kok. Nyambung gak sih? Nyambung bener. Iya benar kok. Oke, baiklah. Itu seperti itu. Aino dan teman-teman. Coba Ojan kasih feedback sama ini ya, Shiva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainu ketawa lah, Ainu nggak boleh Ainu. Oh, Ainu nggak jadi ya. Jadi aja, jangan ngomong, Jan. Bercanda doang. Iya sih benar tadi kata Syaban. Iya kita tuh harus Tingkat padat jelas. bisa menerima dari segi apa kita lahir gitu kan. Kayak gimana kita lahir. Ya Ban ya? Gitu kan Ban? Bener sih kata Syaban. Cuman ya tadi juga benar kita harus bisa ngendaliin itu semua, manage itu semua gitu loh. Jadi yang negatif kalau bisa ya buat diri kita sendiri aja gitu. Jangan sampai orang lain tuh kena dampak dari negatif yang kita punya. Terus yang positif baru boleh kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Saling berbagi energi lah kalau kata Ainu ya. Ya kan? Ya gitu sih. Kalau positif tuh emang kita harus menyebarkan ke teman-teman kita agar yang mungkin yang sebelumnya gak biasa berbicara, gak biasa bergaul, yang gak biasa berteman baik itu, yang gak biasa ngomongnya kurang bagus, itu yang kalau sekiranya kita punya sifat itu kita bisa tularkan ke mereka gitu. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, hal-hal yang positif itu harus bisa kita tularkan juga. Sedangkan untuk yang negatif harus bisa kita ya pendam sendiri. Jangan sampai orang lain itu kena dampak dari negatif yang kita punya. Itu aja sih. Sudah itu oke. Nyala Ojan nih kayaknya nih. Tapi ya aku nih mau sebelum ngasih feedback langsung. Itu kan tadi kan kita semua pada pro gitu ya sama apa yang sudah kita sampaikan masing-masing. Terus kayak kita tuh ngasih tahu kalau yang aku pegang tuh hal ini gitu. Tadi kalau dari Syaban kayak Syaban
bersyukur ada sedikit sifat greedy tapi dialokasikannya ke hal-hal yang positif. Terus Sivi juga menyetujui hal itu. Terus Ojan bilang juga jangan sampai dampak negatif itu bisa tersebar ke orang lain. Tapi apakah apa yang kita sudah sampaikan tadi itu sudah kita lakukan? Kalian udah ada yang mau ini nggak mengakui kalau aku udah melakukan hal itu, aku sudah memakai hal ini dan insya Allah it works ini gitu. Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya, dari sifat positif kita sendiri. Mungkin positif yang kita miliki juga belum semuanya tersebar, mungkin juga baru sedikit tersebarnya gitu sih. Nah terus aku mau nanya, kenapa jadi kalau positif belum tersebar, terus kenapa yang negatif tuh ada yang kesebar gitu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan aku gak? Namanya juga manusia, nggak ada yang sempurna, yang sempurna mah Rasul. Bukan kayak gitu intinya. Jadi maksudnya tuh, silakan Kameli, silakan. Ya isi dia Nunu. Kalau dari pribadi ya Nunu, sebenarnya sih kita kayak benar-benar memanage waktu kita. Adapun kadang kan kita itu bergelut dengan pikiran kita sendiri, mau itu segala apapun. Kadang kita udah benar-benar kayak, udah kita itu udah ngelakuin segalanya loh kayak. Tapi emang benar sih kayak orang di sekitar kita itu mempengaruhi kita juga. Kadang kan kita udah positif banget, tiba-tiba ada orang yang kayak nyebelin, terus orang-orang yang nguras energi kita gitu kan, akhirnya kita yang ngeluarin hal-hal yang nggak baik gitu kan, yang mana itu tuh kayak kita udah wanti-wanti banget dari diri kita, nggak boleh ngelakuin gini, nggak boleh ngelakuin gitu. Tapi kan yang namanya setan ya ada di mana-mana, kadang kita juga terjerumus gitu kan. Kalau di sisi aku itu sih kayak kita tuh kayak berperangnya itu luar dalam gitu. Kalau misalkan kita udah punya niat yang baik memperbaiki, tiba-tiba ada aja gitu sesuatu yang membuat kita jadi kayak down sendiri gitu dari lingkungan maupun dari orang-orang sekitar juga. Yes. Betul, Kameli, thank you for the argument. Sebelum mau ngasih feedback nih, mau kasih kesempatan dulu buat Robi, Rahman, dan Kak Pu. Sampaikan juga pandangan kalian gimana guys. Nah kalau aku ya guys, aku tuh mikirnya ini coba kita relate-kan sama kasus kita di dalam kita mengatur organisasi gitu ya. Ini gak apa-apa ya, kapalnya kan kita di sini tadi kan POV kita adalah kita tahu kalau kita semua di sini saling pada lagi di proses belajarnya gitu kan. Jadi kalau salah silahkan koreksi aja ya. Aku tuh kalau ngelihat kasus nyata kita ada di organisasi ini, itu tentang aku tadi suka banget sama yang kalau positif tuh disebar, kalau negatif jangan sampai itu nyebar gitu kan. Adalah kayak sedikit kita menunda pekerjaan kita tuh sebenarnya sudah bukan merepotkan, tapi udah ada apa ya menularkan hal yang kayaknya sebenarnya ini nggak harus kayak ini gitu, bukan idealnya kayak gitu ya nggak sih, dan itu hal negatif nggak sih? Sebenarnya itu bukan hal negatif karena kita kan ada di kerja tim, tapi coba deh kita kalau kita pikir kalau kita jadinya nggak maksimal sama apa yang memang sudah jadi peran kita di suatu tanggung jawab gitu ya, terus jadinya orang lain yang ngerjain tanggung jawab itu, is that actually good atau itu adalah negatif kita yang tersebar? Siapa yang mau menanggapi? Rahman, tanggapi. Gimana? Itu tuh kayak seru deh, angkat tangan. Kita prioritasin yang angkat tangan dulu ya. Silakan. Dan Pencet itu Aino kepencet. ya Allah ya Rabbi. Ya udah Rahman lagi, Rahman. Parah gitu. Ini itu kan kayak kita diskusinya untuk ngajak berpikir ya. Jadi kayak apapun yang kalian pikirkan itu yang kalian sampaikan guys, gitu. Syaratnya.
Roman, mic-nya belum nyala. Cek 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 cek. Ya. Ya tadi kayak misalkan apa ada tugas nih kan ya. Nah itu kan sebenarnya kan seharusnya bisa dikerjain sama orang ini, orang A. Nah terus orang A-nya tuh kayak apa nunda-nunda, ujung-ujungnya dikerjain sama orang B gitu ya maksudnya. Ya, itu kan jadinya negatifnya kita tuh tersebar gitu. Sedangkan kata Ojan tadi, yang positif aja yang disebar, yang negatif jangan sampai tertular ke orang lain. Iya iya. Berarti ya sebenarnya nggak baik sih sebenarnya. Terus, Ya sebenarnya nggak baik, cuman kayak gimana ya? Ya mungkin cukup sampai di sini. oke. Ya tanggapannya itulah nggak baik pokoknya. Oke. Diterima, tanggapannya diterima. Ya, Ada yang mau intinya, menanggapi? jangan kayak gitulah, jangan kayak gitu. Baik. Ada lagi guys, another argument. Sekarang udah 25 nih, 10 menit lagi nih sebelum kita ambil kesimpulan. Ayo guys, komen guys. Ayo, dari aja belum komen. Iya sih Nainu. Oh Ya iya. kakak? Ya sebenarnya sih kayak gitu ya, ngelemparin tanggung jawab itu sebenarnya tuh gimana ya, ke diri juga nggak enak ya, apalagi ngebebanin orang lain. Tapi kadang di saat situasi kita yang sulit tuh kadang kita kayak nggak ngakuin bahwa diri kita nggak mampu, akhirnya kita lepas tanggung jawab begitu aja. Kadang sih dari diri aku kayak gitu, kadang juga banyak ngebebanin teman di satu divisi juga gitu kan. Itu sih kayak kalau dari pribadi aku ya, karena orangnya kontemplatif, kayak banyak mikir gitu. Jadi akhirnya ngungkapin ke orang tuh kayak ragu-ragu, takutnya gimana-gimana gitu. Akhirnya dipikirin aja sendiri tanpa klarifikasi gitu. Kayak gitu sih, kayak ngelemparin tanggung jawab ke orang tuh menurut aku sih kayak kesalahan yang besar banget gitu. Itu sih kalau dari aku. Just a great point. Last but not least, dari Uday. What do you think, Uday? Ayo Dayep, GC Dayep. Dayep, GC Dayep. Ayo Dayep. Kalau menurut aku sih biasanya ketika seseorang menunda-nunda itu mungkin ada suatu alasan yang butuh kita ketahui atau butuh penjelasan apa penyebab dia menunda-nunda, dan itu adalah satu hal yang harus kita selidiki dan agar kita bisa menyelesaikan sesuatu yang miskomunikasi sesama teman di organisasi kita. Jadi sebenarnya menunda-nunda itu nggak ada sih. Kalau mungkin ada sesuatu hal aja yang dia kurang apa gitu, misalnya kurang rajin, berarti males. Apa? Kurang rajin, berarti males. Bukan, dia tuh kayak misalnya ini loh guys, kayak misalnya dia nunda-nunda itu mungkin kayak misalnya dia tuh kayak butuh ditemenin, atau misalnya dia nggak ada deadline gitu, mungkin ada alasan tersendiri gitu. Mungkin kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi sesuatu kayak gitu tuh takutnya kan menular kan ya. Nah, dengan kita buat perspektifnya tuh oh ini orang nunda-nunda berarti males, dan nanti kita buat perspektif oh ini orang males, udah biarin aja. Tapi kita harus tanyain gitu, mungkin alasannya kenapa gitu. Mungkin jadi kita bisa saling memahami kan gitu. Masih great point. Gitu aja sih dah. Mau dengerin lagu nggak guys? Ini terus keren banget nih. Gak ada yang mau.
Oke, dari yang lain ada yang mau nyampein lagi? Oke, ini. Oke, kesimpulan. Kak Dede mau nyampein sesuatu lagi nggak? Oke. Nah, kalau dari aku nih, aku mencoba mengambil kesimpulan ya. Terus kayak, apa hubungannya diskusi kita hari ini sama buku yang udah kita baca gitu. Terus kenapa ini harus ada? Aku langsung menyimpulkannya di sana juga. Kenapa tadi topik ini diangkat, memvalidasi pikiran kita, I was a good leader. Kayak kita waktu kita udah mikir, aku tuh udah cukup baik, atau kayak aku tuh udah cukup sampai sini, itu tuh masih perlu, apa ya, pemikiran yang masih perlu dipertanyakan gitu. Itu adalah karena aku tuh sempat dapat, apa ya, dapat respon dari Kak Gila. Kak Gila itu waktu meeting sama Bapak tuh bilang kayak gini, kayak fitrahnya manusia itu kan dilahirkan memang untuk hal-hal yang hebat, karena manusia juga sebaik-baik umat gitu. Jadi kalau kita itu punya keinginan untuk kayak setelah ini aku mau dapat ini lagi, sebenarnya itu ya memang kita dilahirkan untuk hal-hal hebat kayak gitu. Tapi perlu dipertanyakan, kalau kita, kok aku kayak menerima kondisi aku yang sekarang, yang kayak aku ngerasa cukup dan bisa aja, padahal kita sadar kita tuh masih muda. Sebenarnya kita tuh sadar kalau kita tuh masih punya banyak tenaga untuk kayak aku bisa lebih baik dari aku yang sekarang gitu. Nah, terus terkait apa tadi di sini yang ditulis orang di sekitar kita itu sangat berpengaruh. Nah, itu tuh benar juga tuh. Jadi teman-teman, ini kan tadi apa yang udah teman-teman sampaikan itu kan is literally good argument, dan itu yang memang harus kita jadikan sebuah pola pikir gitu ya. Kita udah tahu kalau sekarang posisi kita, ya kita memang kalau untuk menerima diri sendiri dengan seperti ini, itu memang sudah kita dibentuk sama masa lalu, itu emang udah jadi membentuk karakter kita gitu. Tapi gimana kita berlaku di masa kini sama masa depan, itu masih kita yang nentuinnya gitu. Terus poinnya adalah juga, kalau tadi Ojan dan Shivi bilang, kalau negatifnya itu tuh jangan sampai kita tularin ke orang lain gitu. Positifnya kita juga itu yang harus disebar. Karena kalau nggak dilakukan hal-hal kayak gitu, nggak ada yang akan berjalan secara cepat, sedangkan waktu kita sekarang benar-benar sangat cepat. Terus kayak jadinya kita semua ingin yang terbaik gak bakal lahir sama hal-hal yang negatifnya mendominasi seperti itu. Jadi tadi aku setuju juga sama apa yang Syaban sampaikan. Sebenarnya ada rasa ingin crave more untuk apapun gitu ya, hal yang baik-baik itu memang harus ada, kita jadikan salah satu bahan bakat kita untuk melakukan sesuatu, guys. That's why, tapi jangan sampai hal itu jadi kayak kita berangkatnya dari sebuah greedy. Bahasanya jadi kita jangan gunakan greedy, tapi kayak kita memang ingin memaksimalkan fitrahnya kita sebagai manusia gitu. Kayak kita kan menggunakannya positif-positif aja ya. Semoga kita berangkatnya bukan karena dari, ih dia kok bisa, aku gak bisa. Kayaknya itu agak kurang sehat untuk hati kita, tapi lebih ke aku itu cukup menerima kondisi aku sekarang seperti ini, tapi aku tahu aku adalah manusia yang tugasnya itu adalah belajar terus-menerus gitu. Jadi sampai kapanpun aku akan terus belajar dan aku akan terus lebih baik. Jadi kita berangkatnya dari situ, bukan karena orang lain bisa kayak gini, aku harus bisa juga. Seperti itu. Nah, terus teman-teman, ini kan tadi sudah ya, itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari sedikit diskusi kita. Terus kenapa aku memilih Berani Tidak Disukai ini untuk jadi buku pertama kita baca adalah, kita di sini kan para dewan gitu ya, para dewan yang terhormat, izin teman-teman, kita itu benar-benar perlu belajar gimana caranya kita lebih bisa diandalkan pemikirannya daripada yang lain gitu. Bukan berarti yang lain tidak bisa diandalkan, tapi kita ada perannya nih, ada tanggung jawabnya di sini. Jadi kita udah tahu, kita udah sadar nih dengan mengadakan diskusi kayak gini, peran kita apa, terus kayak apa yang kita harus lakukan, dan kita dalam peran ini harus seperti apa membentuk diri, adalah ya kita ini tadi kayak di sini sih highlightnya aku adalah supaya kita tuh benar-benar bisa proaktif dan bisa memikirkan agak lebih kritis aja gitu, mempertanyakan sesuatu yang memang perlu dipertanyakan. Terus takutnya di sini ada orang-orang yang juga kayak aku, yang kayak apa-apa tuh selalu perlu orang lain gitu kan. Jadi kita para dewan, kalau orang-orang ngelihat hal-hal yang kayak
agak lain gitu ya di forum kita, please it's okay karena kita udah di jalan yang benar, tapi kita tetap harus kayak bilang ke diri sendiri kita harus berani untuk tidak disukai. Yang penting keputusan kita yang kita sudah coba diskusikan dan ambil dari menyimpulkan dari banyak data dan pengalaman itu sudah bukan cuma berdasar opini gitu, tapi itu pilihan yang kita putuskan untuk kebaikan sesama. Jadi walaupun keputusan itu orang-orang nggak setuju, orang-orang jadi bikin kita gak suka, atau dari omongan yang kita sampaikan bikin orang gak suka sama kita, it's okay. Kalau itu memang udah benar, it's okay. Karena kita sudah berani tidak disukai dan kita cukup berpegang sama doa kita sama Allah, apa yang kita lakukan itu di bawah ridhonya Allah. Seperti itu. Mungkin itu kesimpulannya ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini semangat itu ada Balia yang join sedangkan kita udah mau selesai. Nah, terima Kan Balia kasih. kesimpulan. Balia kesimpulan dong. Kasih kesimpulan. Assalamualaikum guys. Balik lagi di Bali. Baru datang guys. Film sunset. Balia kasih kesimpulan dari buku yang dibaca dong. Kenapa udah mau menyimpulkan apa yang dibaca? Enggak, Balia. Balia kita udah mau selesai, Balia ini penutupan nih. Nah, jadi teman-teman, ini tuh kan perdana ya kita melakukan One Vision Meeting Program. And then ini itu program disusun benar-benar untuk kita, tadi yang seperti aku bilang. Jadi wajibun alaikum untuk hadir ini gitu. Karena ini itu sebenarnya sifatnya atau impactnya itu tuh bersifat long term. Ini itu kayak membangun habit kita supaya kita punya ruang diskusi untuk mendiskusikan hal-hal yang memang perlu didiskusikan seperti itu. Dan kita kayak kenapa ngomong juga perlu baca buku dulu ya supaya kita tahu kita berangkatnya nggak asal ngomong doang gitu, kita punya dasarnya kalau ngomong. Habis itu jadi aku harap teman-teman setelah ini walaupun kok kayak gini doang sih One Vision meetingnya gitu kan kayak Night Talks leadernya, tapi coba deh di mana coba ada ruang diskusi, ada sih banyak. Enggak sih, tapi kayak kalau kita sama teman-teman yang lain, kalau kita sama teman-teman yang lain, emang iya kita bakal ngomong-ngomong hal yang kayak gini gitu. Maksudnya kan mostly kebanyakannya kita orang-orang pada masih nggak suka ngomong hal-hal yang kayak gini karena kita ngomongin diri kita gitu. Kalau di forum-forum lain, kita nggak menjamin kalau kita tuh bakal dapat sesuatu di sebuah forum itu. So, di sini kita harap kita dapat itu dan ini tempatnya kita refleksi gitu ya. Setelah apa yang kita omongkan, itu yang harus kita laksanakan bismillah sama-sama. Okay? And then, ya tadi, karena ini bersifat long term impact-nya, jadi kalau teman-teman nggak proaktif, kalau teman-teman nggak konsisten ngikutinnya, ya manfaatnya jadi nggak kerasa seperti itu. Preparation-nya, bekalnya juga harus disiapin, banyakin baca buku seperti itu. Karena itu yang memang sudah tugas kita. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Ada yang mau nge-empowering semangat ya teman-teman, kayak gitu bilang. Coba bilang. Coba Robi bilang. Semangat teman-teman. Udah diwakilin Kaisar. Ini Robi, terus Robi tadi belum ngomong apa-apa. Coba dong Bi, ngomong dong Bi. Robi Intinya ngomong tuh dong. kita tuh harus saling apa namanya, nggak boleh langsung ngejudge orang itu dia itu pemalas atau apa gitu. Kita tuh harus tahu dulu dia itu kenapa kok bisa kayak gitu. Jadi jangan langsung ngejudge gitu. Ya, Robi. Robi, hore. Balia sekarang Udah Balia. gitu aja sih. Balia. Sekarang Balia. Coba ngomong Balia ya. Hei Balia. Wis, menyala Mas Balia. Dia sudah diam Kak Dede. Ngomong dulu Balia. Ngomong dulu, Balia. Balia bisa ngomong nggak? Apa ini? Apapun. Semangatin teman-teman ya. Kata-kata untuk hari ini. Iya benar. Dingin, hawanya dingin. Yuk. Oke teman-teman, mungkin bisa kita cukupkan ya kalau kita udah lewat 5 menit. Menanggapi yang Robi tadi bilang, tadi ketinggalan tuh. Ya, tapi kalau aku ya, ini sebenarnya pengen menanggapi lagi. Cuman kalau dari aku, ya kita gak boleh ngejudge langsung. Tapi kalau langsung di realita ya guys, kita nggak bisa nunggu orang untuk kayak ngekontak kita dulu. Kenapa kamu menunda pekerjaan? Jadi lebih ke miskomunikasinya adalah harus ada inisiatif untuk klarifikasi di awal gitu. Kenapa aku nggak maksimal dalam pekerjaan ini?
karena itu yang lebih bisa membuat kita mudah saling memahami satu sama lain. Begitu kalau dari aku. Siapa yang setuju? Yeay, Saya senang. Oke, alhamdulillah. Kita mau take a picture dulu ya. Robi lagi pakai ini enggak? belum. Lagi pakai Pakai apa? laptop Laptop. enggak? Mm-mm. Enggak, pakainya apa? Oke, berarti dari aku ya. Tapi mau bantu Oke. dihitung biar aku bisa senyum. Oke. Ayo yang belum on cam, guys. Ojan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga next discussion pada bisa lebih aktif lagi dan lebih berbobot lagi omongan kita. Semoga teman-teman bisa ikra bismirabbika pertemuan kita pada malam hari ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat lahir batin. Dan nanti ini video kita bakal langsung di-upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa ulang lagi dan tolong kalau untuk disebarkan. Oke. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.